Sinyal reshuffle semakin menguat ditandai dengan pamitnya Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro dari kursi pimpinan Kemenristek. Selain itu, posisi Badan Koordinasi Penanaman Modal ditingkatkan menjadi Kementerian Investasi. Ya, apakah Presiden Jokowi akan menjadikan momen ini untuk mencopot menteri-menteri yang dianggap tidak layak atau tidak layak berada di kabinet atau hanya merotasinya saja? Dan pemirsa, saat ini bersama kami sudah hadir dua orang narasumber. Ada tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Bang Ali Mukhtar Ngabalin yang saat ini terhubung melalui sambungan Zoom ataupun juga Skype. Dan juga ada Ketua Relawan Jokowi Mania, Bang Immanuel Ebenezer. Selamat sore Bapak semua, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Selamat sore, Tisa, Andro. Baik. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu waktu berbuka puasa kalau di jam sekarang Bang Ngabalin ya. Nah, saya ingin ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Bang Ngabalin, Anda benar nih mengatakan bahwa fix nih pekan ini atau pekan depan akan ada reshuffle, dan apakah sudah ada perbincangan secara intens antara Pak Jokowi dengan katakan dengan sejumlah nama-nama menteri yang katanya akan dicopot? Ada nama Nadiem Makarim. Ya, yang paling pertama untuk harus diketahui oleh publik, karena tentu saja kami harus mengisi ruang atas semua pertanyaan-pertanyaan ini, tidak saja dengan teman-teman para wartawan, tapi kawan-kawan yang juga banyak ya, ada di Kemendikbud juga, ada di Kemenristek juga, bahkan ada beberapa yang di BKPM juga bolak-balik kemudian menanyakan, dan saya kira menjadi kewajiban bagi kami dari Kantor Staf Presiden dan pemerintah tentu harus menjelaskan ini kepada publik. Kalau surat Presiden itu secara resmi dikirim kepada DPR, kemudian DPR telah menyetujui tentang maksud, kandungan, isi yang Presiden hendak sampaikan atas rencana penggabungan dua kementerian itu, kemudian disetujui, nomenklaturnya berubah dan seterusnya, itu artinya bahwa ya pasti ada pelantikan menteri baru. Kementerian dengan nomenklatur yang baru itu pasti ada terjadi pelantikan. Umpamanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Atau yang kedua itu adalah Kementerian Investasi. Jadi bahasa inilah yang memang harus disampaikan kepada publik. Jadi apakah nanti teman-teman media kemudian harus menilai itu terjadi reshuffle atau apa dan bagaimana, saya tidak membicarakan dalam posisi itu. Tapi yang saya ingin katakan bahwa pasti akan terjadi pelantikan dari kedua kementerian ini. Dalam posisi itulah apakah nanti kita lihat Bapak Presiden melakukan pergeseran ke sana kemari juga, kemudian dengan para menteri-menteri yang baru dan lain, atau gonta ganti orang-orang baru atau tidak dalam kedudukan kementerian itu, saya tidak pada kapasitasnya. Tetapi saya harus menjelaskan kepada publik bahwa dengan usulan yang disampaikan oleh Bapak Presiden fix. Saya memiliki keyakinan kuat bahwa dalam pekan ini, tapi kalau tidak dalam pekan ini, boleh jadi pekan depan. Itu peristiwanya. Bang Ali, artinya nama Nadiem, kemudian nama Bambang Brojonegoro, serta nama Bahlil itu juga masuk dalam radar pergantian, sudah menguat ke sana ya, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, meskipun ini hak prerogatif Presiden seutuhnya. Bukan, kalau beliau-beliau ini kan sudah ditahu oleh Presiden, apa kapasitasnya, apa kapabilitasnya, bagaimana intuisi yang mainnya, bagaimana kekuatan power yang dimiliki oleh mereka, kemampuan lobby dan lain-lain. Samalah seperti kepala BKPM ya, bagaimana kita tahu bagaimana kinerjanya, kemudian Pak Nadiem juga, bagaimana Mas Bambang. Jadi it's okay. Pasti Bapak Presiden lebih tahu tentang bagaimana mengevaluasi, bagaimana melihat kinerja dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah yang saya maksud dalam porsi yang dimiliki oleh Bapak Presiden yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Itu porsi yang dimiliki Bapak Presiden tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, tapi Bang Ngabalin sebagai orang yang berada di dalam istana pasti tahu dong. Dan di luar juga sudah ada nama-nama yang dianggap tidak baik kinerjanya oleh sejumlah lembaga-lembaga survei. Bahkan juga ada dari Jokowi Mania juga punya sejumlah nama-nama yang dianggap harus di-reshuffle. Nah, Bang Ngabalin, dari sejumlah nama itu apakah kira-kira akan ada nama yang terbidik akan lengser dari kursi menteri atau bagaimana? Ya, jadi saya ada dalam fokus yang menjadi perbincangan publik adalah rencana Bapak Presiden menggabungkan dua kementerian itu dengan pembentukan kementerian yang baru. Itu dulu saya fokus di situ supaya saya tidak masuk dalam
wilayah-wilayah yang kapasitas saya tidak cukup ke sana. Dan tidak mungkin. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 2, semua kewenangan hak prerogatif itu ada pada Presiden. Saya tidak boleh masuk dalam wilayah yang tidak boleh saya masuk, bicara. tapi dengar-dengar nggak, Bang? Ya, artinya kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di sana ada Mas Nadiem, ada Mas Bambang dari Kemenristek, kemudian satu-satunya dari BKPM kan Pak Bahlil. BKPM naik tingkat nih menjadi Kementerian Investasi. Bang Ali Mukhtar, meskipun Anda tidak bisa mengganggu-gugat sama sekali, keputusan ini adalah mutlak dari Presiden, tapi kan masukan itu kan terus masuk kepada Pak Jokowi. Kita dengarkan nanti dari Jokowi Mania versinya bagaimana menteri-menteri yang dianggap kinerjanya buruk dan harus dipertahankan yang mana. Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang pemirsa.